Selamat siang saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Terserah kita pergunakan kesempatan yang indah ini untuk datang kepada Tuhan. Ya, Prince memberi contoh, you are the good sample. Dia berdiri. Terserah kalau kita mau datang ke Tuhan, kepada Tuhan berdiri saudara. Pertama sekali kita datang kepada Tuhan berdiri untuk minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan untuk memberkati kebaktian kita pada siang hari ini. Mari saat kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pada siang ini kami sudah berkumpul. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebelumnya sucikanlah hati kami ya Tuhan, dan ampunilah segala kesalahan kami, supaya kami layak datang kepada Tuhan yang maha suci, yang maha kudus di tahta-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kita Tuhan berkati kebaktian ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Yang kami minta hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat siang saudara-saudara. Selamat bertemu di rumah Tuhan. Semuanya sehat ya dalam lindungan Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau pada siang hari ini boleh ada sebagaimana kita ada, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kasih sayang yang Tuhan berikan buat kita lebih dari cukup. Maka dari itu, mari saudara, kita akan menyembah Tuhan, kita panggil hadirat-Nya untuk bersama-sama dengan kita saat ini. Kita akan bernyanyi dalam nama Yesus. Haleluya. Siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan.
mau puji Tuhan ya? Amin, puji Tuhan. Nanti kita di sorga memuji Tuhan terus. Sekarang kita latihan dulu ya. Haleluya. Kita tahu siapa yang pimpin hari depan kita. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Hanya di gelombang dalam jalan hidupku. Haleluya. Boleh duduk saudara. Kita percaya bahwa pujian penyembahan kita sudah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan pada siang hari ini tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan kita Allah yang hidup. Dia yang akan mengerjakan perkara yang indah dan ajaib buat setiap anak-anaknya. Kesetiaan kita Tuhan pasti perhitungkan. Tuhan tidak pernah tinggal diam dengan setiap apa yang terjadi.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan yang menang, Tuhan yang membawa damai sejahtera dalam hidup kami. Terimalah sembah, sujud, dan syukur kami pada hari Tuhan ini. Kami mengucap syukur karena kami diberi hidup. Kami dapat bernafas. Kami dapat bergerak. Kami dapat memuji Engkau. Kami dapat tersenyum. Kami dapat bersalaman satu dengan yang lain dan saling menyapa. Bersyukur pula untuk kesempatan yang indah. Kami boleh mengalami hadirat-Mu dan juga mendengarkan suara-Mu. Bukalah hati kami ya Roh Kudus, supaya kami memberikan tempat yang terbaik bagi firman Allah dalam hati kami. Jadikanlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur untuk benih firman yang ditabur. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita membaca Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 dalam kesempatan ibadah ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, tetapi semua yang tercantum, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya
bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Berapa gereja dalam liturginya setiap minggu selalu mengucapkan kalimat ini. Kami di GKI juga begitu. Peace be with you. Damai Tuhan besertamu. Ini ucapan liturgis. Ucapan yang ada dalam ibadah kita. Tapi sekarang mari kita merenungkan apa artinya itu. Apa artinya peace be with you? Nah, mari kita menyimak artinya pada saat Yesus yang bangkit mengucapkannya kepada perhimpunan murid-muridnya di sebuah ruangan yang tertutup. Peace be with you. Kita melihat artinya yang pertama. Saudara-saudara, bayangkan murid-murid yang berkumpul waktu itu adalah orang-orang yang hancur hati. Selain menangisi keadaan Yesus mati, mereka pun meratapi diri sendiri. Hanya Yohanes yang masih ada di dekat salib Yesus menjelang Yesus mati. Semua murid yang lain sudah kabur entah kemana sejak penangkapan di Getsemani. Petrus berusaha mengikuti dari jauh, tetapi kemudian dia malah menyangkal Yesus. Mereka semua ini murid-murid yang tidak mampu mengalahkan rasa takutnya, lari meninggalkan Yesus. Nah sekarang, tentu saja yang tersisa adalah kesedihan, rasa malu, dan rasa bersalah yang besar. Ketika Yesus menjumpai mereka, sungguh wajar andai kata dia menegur mereka, "Mengapa kamu meninggalkan aku?" Atau dia berkata, "Di mana kesetiaan kalian?" Atau dia berkata, "Pantaskah kalian ini disebut murid-muridku? Di mana kalian waktu aku disalibkan?" Namun bukan itu yang diucapkan Yesus, melainkan peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Artinya, pada ucapan ini tidak ada kepahitan masa lalu. Yang sudah terjadi di masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi itu tidak menentukan apa yang dilakukan Yesus sekarang. Masih ada di dalam kenangan. Petrus menyangkal, murid-murid lari, masih ada dalam kenangan. Tetapi itu tidak memenjarakan. Itulah contoh yang ditunjukkan oleh Yesus. Luka sudah pulih. Hanya bekas luka yang masih ada. Yang ada pada Yesus yang bangkit adalah scar. Bekas luka. Di sini, di kaki, di lambung, ada bekas luka.
scar, tetapi bukan luka. Saudara sekalian, kemarahan, kekecewaan, kesakitan sudah pergi. Hanya tersisa kenangan dan hanya sisa pelajaran untuk dipetik. Peace be with you. Peace be with you ini mengajari kita untuk memiliki sikap yang benar terhadap masa lalu. Sebab ada terlalu banyak orang yang hidup dalam penjara masa lalu. Tubuhnya di sini, tapi jiwanya melayang jauh ke masa lampau. Bahkan mendekam di situ terus. Tubuhnya di sini, badannya di sini, tetapi jiwanya di sana. Mendekam dalam penjara masa silam. Api amarah masih membara. Luka perih kesedihan masih menganga. Bahkan ikut mendikte, menjadikan diri orang itu tidak merdeka. Istilahnya, dia nggak selesai dengan dirinya sendiri. Hidup dalam penjara masa silam. Yesus yang bangkit memerdekakan kita dari penjara itu. Dia mengampuni kita 100%. Supaya apa? Supaya kita juga mengampuni dan meninggalkan masa silam itu. Sehitam apapun itu, sepekat apapun itu, sesakit apapun itu, Anda dan saya harus belajar meninggalkan dan mengampuni masa silam kita. Mengampuni diri sendiri juga. So, hanya itulah satu-satunya jalan yang membawa kita kepada peace. Sebab itulah satu-satunya jalan untuk menang di dalam hidup ini. Itu satu-satunya jalan untuk kita make peace dengan diri sendiri. Yesus itu mengajak kita untuk hidup be present. Yesus mengajak kita untuk hadir di saat sekarang ini. Kalau badan kita di sini, jiwa kita pun sepenuhnya di sini. Be present. Yang menentukan kebahagiaan orang itu adalah the present moment. Saat sekarang ini, hari ini, bukan kemarin. Kita sudah tidak bisa mengubah apa-apa tentang hari kemarin. Yang kita bisa lakukan adalah the present. Just be present. Jesus is alive. God is here. Feel His presence. Take a deep breath. Take a deep breath. Be thankful. Smile. Be joyful.
full peace be with you. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Hiduplah di saat sekarang ini. Sadarilah Tuhan itu hidup dan Dia ada bersama kita sekarang ini. Peace be with you. Arti yang kedua, saudara saya, ucapan peace be with you itu bukan lip service, bukan ucapan manis di bibir, cuma untuk membuat supaya orang diam atau membuat supaya orang tenang-tenang saja, tidak banyak tanya, tidak usah protes macam-macam. Peace be with you. Bukan itu. Perhatikan, dalam cerita ini ada kasus Thomas. Thomas itu mengungkapkan dengan jujur ketidakpercayaannya, minta bukti lebih dulu, minta lihat bekas luka pada badan Yesus. Itu satu-satunya murid yang begitu. Dan dia merasa dia tidak percaya. Tetapi Yesus tidak memarahinya. Heran. Ketika ketemu Thomas, Yesus tidak melotot matanya pada Thomas. Dia tidak mengungkapkan kemarahannya atau mendiskriminasi Thomas dibanding murid yang lain. Yesus malah memberikan apa yang diminta dan dibutuhkan oleh Thomas. Dan Yesus tetap berkata kepada Thomas juga, peace be with you. Artinya melalui ucapan ini, saudara-saudara, Yesus hendak mengajari kita untuk melihat sesama kita dalam perspektif yang benar, yang utuh. The whole story. Jangan cuma melihat sesama kita sepenggal, sepotong, secuil, apalagi. Tidak perlu buru-buru menjadi judgmental pada orang lain. Harus diakui, kita ini sering begitu. Tidak usah jauh-jauh. Hampir semua orang kalau ditanya pasti memberikan kesan atau komentar yang negatif tentang Thomas, murid yang tidak percaya ini. Sejarah kekristenan memberi label, memberi cap kepada Thomas dengan sebutan the doubter, Thomas si peragu. Tidak mau percaya, terlalu rasional, minta lihat dulu sebelum percaya. Dasar Thomas, the doubter, peragu. Itu cap yang diberikan oleh sejarah gereja kepada Thomas, dan diikuti oleh banyak orang Kristen lain. Padahal itu cuma cerita sebagian kecil tentang diri Thomas. Kita lupa memberikan apresiasi kepadanya, bahwa justru sesudah dia melihat bekas luka Tuhan, dia mengucapkan pengakuan iman yang dahsyat. Ya Tuhanku dan Allahku. Oh, itu pengakuan iman yang dahsyat. Dan sesudah itu, Anda tahu, Thomas berdiri teguh di atas pengakuan itu seumur hidupnya. Ya Tuhanku dan Allahku. Tradisi kekristenan
menceritakan Thomas sesudah dia menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, dia pergi jauh ke India. Kekristenan mula-mula di India mengenal jejak-jejak pelayanan Thomas. Oleh sebab itu di India ada gereja Santo Thomas. Itu cerita tentang Thomas yang tidak banyak orang mengingat. Yang diingat cuma Thomas the Doubter. Padahal dia penginjil pertama yang menjangkau India. Saudara, itulah bedanya Yesus. Yesus itu memberi ruang bagi keraguan-raguan Thomas. Dia tidak menghakimi Thomas. Sekaligus Yesus percaya bahwa Thomas itu lebih daripada yang kita lihat dan kita dengar dari dia. Di balik keraguan-raguan Thomas, Yesus melihat potensinya. Instead of mencela Thomas, Yesus mengencourage dia. Kamu mau lihat bekas luka itu? Ini. Percaya. Sehingga bagi Thomas tidak ada jalan lain selain dia mengaku, ya Tuhanku dan Allah. Itulah Yesus. Ketika dia mengucapkan peace be with you, dia memberi ruang bagi keraguan-raguan Thomas. Dan instead of mencelanya, dia mengencourage Thomas. Saudara sekalian, sejujurnya kita ini sering dibuat tidak happy itu oleh apa sih? Tidak dibuat happy kita itu oleh penampilan dan perkataan dan sikap orang lain. Sejujurnya, sebagian besar ketidakbahagiaan kita itu bersumber pada orang lain. Suatu saat, karena marah pada ucapan seseorang, teman saya itu pasang di wall Facebooknya sebuah tulisan begini bunyinya: kalau kamu sedang sendirian, jagalah pikiranmu. Kalau kamu sedang bersama-sama dengan orang lain, jagalah mulutmu. Dipikir-pikir, benar juga yang dia katakan. Mulut manusia itu paling berbahaya, sekaligus paling tidak dijaga. Orang Kristen nggak boleh begitu ya. Kalau kumpul bersama, kita harus jaga mulut. Jangan asal ngejeplak aja, ya, istilahnya. Tetapi di sisi lain, kita juga harus sadar kalau orangnya sendiri tidak bisa jaga mulutnya, apalagi kita. Masa kita bisa nyumpel mulutnya semua orang? Tidak bisa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan sedikit-dikit makan semua omongan orang. Jangan gampang-gampang masukkan di hati semua perkataan orang. Rugi kita. Jangan mudah terganggu oleh ekspresi perasaan orang. Sebab setiap orang itu punya cerita kehidupannya sendiri. Hanya kita ini
nggak tahu cerita hidup mereka seutuhnya. Kita menilai buruk Thomas karena kita belum tahu cerita tentang dia seutuhnya. Semua orang punya cerita. Biarlah ia bercerita sendiri tentang hidupnya. Kalau orang itu buruk, cerita hidupnya akan menunjukkan keburukan itu sendiri. Sebaliknya, kalau orang itu baik, kita pasti akan melihatnya juga pada waktunya. Kita tidak bisa jaga mulutnya orang. Yang kita bisa jaga adalah pikiran kita. Just be kind person. Be positive. Like Jesus. Biarkanlah pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu. Peace be with you. Itulah arti kedua. Punyailah sikap yang positif terhadap orang lain. Anda tidak bisa mengendalikan perilaku dan mulutnya orang lain. Yang Anda bisa kendalikan adalah your mind. And let the peace of God fill your mind. Peace be with you. Sekarang artinya yang terakhir, ketiga. Damai, peace, itu pekerjaan Roh Kudus. Sambil berucap peace be with you, Yesus mengembusi mereka dengan rohnya. Ayat 22. Yesus yang bangkit itu ingin kita hidup dalam damai, peaceful. Itu sebabnya dia bukan hanya mengucapkan, tetapi dia sungguh-sungguh memberikan damainya itu. Seperti yang dia janjikan, damai sejahteraku ku berikan kepada rohnya ditiupkan, diembuskan kepada murid-murid. Pekerjaan Roh Kudus itu seperti udara pada nafas kita. Ada inhale dan ada exhale. Apabila kita menerima damai yang dari Yesus, kita selanjutnya harus meneruskannya kepada sekitar kita. Kalau kita menghirup, inhale peace dari Tuhan, selanjutnya kita perlu exhale, mengeluarkan, mengembuskannya keluar. Itulah artinya kita diutus. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 21. Itu sebabnya semua kebaktian Kristen yang benar diawali dengan shalom, peace be with you, dan diakhiri dengan sending off, penutusan. Go and tell the world. Go in peace and serve the Lord. Pemutusan. Damai itu harus mengalir, saudara-saudara. Damai itu seperti udara, harus in and out. Yesus mengencourage murid-muridnya keluar. Jangan mengunci diri dalam ruangan tertutup dengan pintu-pintu terkunci.
Udaranya nanti terlalu pengap di situ. Cuma berputar di dalam. Tidak ada sirkulasi. Tuhan itu memberi kita damai untuk diembuskan keluar. Diceritakan. Dibagikan. Diteruskan. Ini pesan penting buat gereja dimanapun. Gereja itu harus ada pelayanan keluar. Itu maksud Tuhan. Jangan berputar-putar cuma melakukan kegiatan internal terus. Nanti lama-lama kita itu pengap, tidak ada sirkulasi. Nanti lama-lama yang terjadi gontok-gontokan di dalam. Kalau kita bulat berputar pada kegiatan kita sendiri, pengap, gak ada sirkulasi. Gereja harus memperhatikan pendatang baru, harus berdialog dengan kenalan baru, harus mencari jiwa yang baru. Daripada ngomong yang gak keruan, bercerita tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Menentukan sasaran pelayanan di luar tembok-tembok gereja. Melakukan community service yang memberkati orang lain. Bekerja sama dengan siapapun juga lembaga-lembaga Kristen yang bonafide untuk melakukan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Keluar dari ruangan yang tertutup supaya udara sirkulasi peace yang dari Tuhan itu in and out, sehingga ada sirkulasi, sehingga damai itu tinggal di dalam kita. Yang penting ada inhale dan ada exhale, supaya sirkulasi pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui kita bekerja, supaya damai sejahtera Tuhan itu terus hadir di dalam kehidupan kita. So, peace be with you. Amin. Terima kasih Pak Pipi untuk firman-Nya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang sakit. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena kebangkitan-Mu memberikan damai sejahtera kepada kami. Kami juga berterima kasih Kau telah mengirim hamba-Mu Pak Pipi untuk menyampaikan firman-Mu di sini. Berkati pelayanannya dan berkati keluarganya, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kesembuhan Kohabi dan Pak Ditio. Tuhan, tolong Kau tilik mereka satu persatu, berikan kekuatan kepada tubuh dan imannya, dan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk kesempurnaan dari Ciliani dan Ibu Aimin. Tuhan, saat ini kami mau berdoa juga untuk senior Maranatha yang ada di sini.
untuk Tante Olga, Tante Juliana, Tante Im, Oke Him, Dimudon, Tante Kristina, Tante Sylvia, dan Om Rudi, dan para senior lainnya yang sedang berlibur di Indonesia dan Singapura. Tuhan jaga mereka masing-masing, melindungi mereka satu persatu, berkati mereka dengan sukacita dan kesejahteraan, agar mereka terus memuji nama-Mu. Untuk seluruh jemaat Maranatha dan jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang beribadah dan memuji nama-Mu, lindungi kami semua, jauhkan kami dari yang jahat, kuatkan iman kami agar nama-Mu terus dipermuliakan. Dengar seru doa kami ya Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada saatnya bukan persembahan, sebelumnya ingin berdoa satu ayat dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kemauan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu tempat ini. Terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan Tuhan kehidupan kami setiap hari. Tibalah saatnya kami membagikan berkat tersebut untuk membangun dan perluas kerajaan-Mu. Berkatlah tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Semoga persembahan tersebut dapat digunakan untuk membangun dan memuliakan nama-Mu tempat ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semua, salam damai. Salam damai. Shalom, oke. Minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Robi. Dan selamat berjumpa kembali dengan coverage Om Rudi, long time not see, Tante Sylvia dan lama atau kita pada sekamar di serumah ya bisa ya. Oke, hari ini bertepatan dengan Tante Sylvia berulang tahun dan mungkin Pak Bibi boleh doakan Tante Sylvia supaya peace be with her. Yes, in and out. Okay. Mari kita tutup dengan lagu Maranatha.
sudah berdoa, saudara-saudara. Bapa yang di sorga, terpujilah Engkau yang memberi kami hidup, dan bahkan kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Bukan hanya tiap bulan, tiap minggu, tiap tahun, tetapi setiap hari Engkau menjenguk kami dengan cintamu yang hangat. Dan saat ini kami bersyukur untuk sebuah hari baru, tapi khususnya juga hari ulang tahun untuk Tante Sylvia. Bersama-sama sebagai saudara-saudari seiman, kami memanjatkan syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam hidupnya. Bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah putus-putusnya memelihara. Kami tahu kalau Engkau memeliharanya di masa yang lampau, Engkau memeliharanya di hari ini, Engkau juga memeliharanya di hari esok. Sebab Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menganugerahkan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal di dalam hidupnya. Biarlah hati dan pikirannya dipenuhi syukur, tubuh dan jiwanya dirawat dan dijaga oleh kasih sayang Tuhan. Doa-doanya Engkau dengarkan dan kabulkan sesuai dengan hikmat dan rencana-Mu. Berkati orang-orang yang dikasihinya, dekat maupun jauh, supaya sejahtera mereka juga menjadi sejahtera-Nya. Berikanlah kepadanya hari-hari dan kesempatan yang baik untuk mengecap dan melihat kebaikan-Mu di dalam hidupnya, dan jadikanlah hidupnya berkat dan kesaksian bagi siapa saja. Biarlah Roh Kudus Engkau menghembuskan damai-Mu di dalam hidupnya, dan melalui hidupnya ia juga memberitakan tentang damai-Mu kepada siapapun yang berjumpa dengan dia. Terima kasih untuk perhimpunan ini. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari Minggu ini dengan syukur dan dengan hati yang terpanggil untuk membagikan damai sejahtera-Mu itu kepada orang-orang yang terutama Engkau tempatkan paling dekat dengan hidup kami. Ya Tuhan, buatlah hidup kami hidup yang berguna, hidup yang indah, hidup yang memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu sampai Maranatha, sampai Engkau datang kembali. Kami semua yang ada di sini menyambut dengan hati terbuka akan berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai, sejahtera-Nya. Amin. Amin. Silakan kita